قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video yang mengabarkan bahwa Pak Presiden Prabowo ini sudah mengutus Jenderal Dudung untuk membackup PWI LS yang kemarin bentrok dengan FPI di Pemalang, ya. Karena memang kalau kita melihat ceramah-ceramah dari para Ba'alawi itu isinya provokasi kaum muslimin, perang, ya. Perang terus maunya, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Mengenal sosok Jenderal Sesepuh PWI-LS yang bentrok dengan organisasi terlarang FPI di Pemalang yang dihina Rizik Syihab dengan sebutan Jenderal Monyet, hinaan biadab dari seseorang yang hanyalah orang keturunan pendatang. Saya mau sampaikan nih kepada Monyet yang sudah mendirikan Ormas Monyet dengan Laskar Monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal Monyet, sudah. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal Monyet yang mendukung Ormas Monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek, kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan Monyet? Takbir. 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 Jauh sebelum terjadinya bentrokan berdarah di Pemalang antara PWI-LS dengan ormas terlarang FPI yang sudah dibubarkan oleh negara, bibit-bibit perpecahan sesama anak bangsa tersebut memang sudah mulai terlihat sejak lama, di mana yang menjadi sumber perpecahan tersebut adalah gerombolan keturunan pendatang asal Yaman yang tidak terima ketika nasab golongan mereka sebagai zuriat Rasulullah dibongkar kepalsuannya oleh seorang ulama muda dari kalangan pribumi Nusantara. Tragedi bentrokan berdarah di Pemalang yang melibatkan dua ormas Islam FPI dan PWI-LS pada Kamis 24 Juli 2025 kemarin bisa dibilang adalah imbas dari tidak terimanya kaum Habib golongan keturunan pendatang Yaman yang tidak terima nasab palsu mereka dibongkar oleh para ulama Nusantara. Sehingga salah satu dedengkot dari golongan mereka, Rizik Syihab, selalu mengobarkan perang di hadapan para pengikut fanatiknya melawan PWI-LS, organisasi yang mewadahi para ulama dan kaum pribumi Nusantara yang konsisten mencerahkan umat Islam dari segala bentuk manipulasi dan penipuan yang dilakukan oleh golongan mereka mengatasnamakan keturunan baginda Rasulullah. Inilah yang tidak banyak dipahami oleh para insan media di Indonesia, sehingga yang heboh menjadi pemberitaan media hanyalah tentang apa itu sebenarnya organisasi PWI-LS. Mengapa mereka begitu berani bentrok melawan organisasi terlarang FPI yang terkenal beringas dan sangat biadab, yang membuat organisasi tersebut akhirnya dibubarkan oleh negara. Minimnya informasi atau sikap tendensius dari para insan media pun membuat masyarakat mendapatkan informasi yang tidak akurat dari pemberitaan mereka, sehingga ketika Rizik Syihab koar-koar menyudutkan PWI-LS sebagai pihak yang bersalah atas tragedi berdarah di acara pengajiannya, banyak media yang menelan mentah-mentah ucapan Rizik Syihab dan memberitakannya tanpa menelusuri kronologi yang sebenarnya. Padahal jauh sebelum terjadinya bentrokan berdarah, Rizik Syihab hampir setiap hari melakukan provokasi di setiap ceramahnya. Asah golok dan parang menjadi kata-kata yang wajib keluar dari mulut busuknya. Bahkan sosok jenderal yang menjadi sesepuh dan penasihat PWI-LS pun tidak luput dari hinaan serta cacian dia,
yang tidak terima segala kejahatan golongan mereka dibongkar oleh para aktivis perjuangan Wali Songo Indonesia. Ya, berdirinya organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWILS memang menjadi ancaman serius bagi kaum Habib golongan keturunan pendatang asal Yaman yang selama ini menikmati privilege dimuliakan oleh umat Islam bangsa Indonesia karena klaim palsunya sebagai keturunan Rasulullah. Dan sebab itulah golongan Habib selalu mengobarkan perang dengan PWILS. Terlebih lagi semenjak PWI didukung oleh sejumlah jenderal ternama dalam perjuangan mereka membebaskan umat Islam bangsa Nusantara dari hegemoni dan perbudakan spiritual golongan Habib yang mengklaim golongan mereka sebagai kaum keturunan Rasulullah. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Saya mengucapkan selamat melakukan rakernas ya PWI. Meskipun baru 1 tahun, kalau bayi 1 tahun itu ya idealnya berangkat. Betul ya? Tapi ini baru mau 1 tahun wes sprint. Makanya nggak salah yang disampaikan Gus Abbas itu. Ya. Ada coro bayi kok larine sprint, ya pasti wong do bingung. Ya kan? Kalau udah bingung, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, itu manusiawi. PWI hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi PWI meluruskan. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Didukungnya PWILS oleh sosok jenderal ternama, Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman, yang mana beliau juga merupakan salah seorang penasihat khusus Presiden Republik Indonesia. Dan satu lagi Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid, seorang pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, adalah salah satu bukti bahwa PWILS berjalan di atas rel kebenaran. Sebab musuh yang sedang dihadapi oleh para Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia, sejatinya mereka adalah musuh-musuh negara yang keberadaan mereka di bumi Nusantara sangat mengancam eksistensi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sangat lucu ketika Baklewi Rizik Koar-Koar meminta Presiden Prabowo membubarkan PWILS dengan tuduhan telah memecah belah anak bangsa. Sebab seluruh dunia juga paham bahwa sejatinya dia dan gerombolan Baklawinya lah yang selama ini menjadi pemecah belah persatuan bangsa Indonesia, meracuni umat Islam agar berjihad menegakkan khilafah Islamiyah yang akhirnya menyebabkan benturan sesama anak bangsa antara yang pro dengan sistem khilafah dengan yang tetap memilih untuk mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Koar-koar PWILS adalah organisasi rasis, mengkotak-kotakan bangsa Indonesia karena sering bernarasi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk menyerang gerombolannya. Padahal selama ini gerombolan mereka sendirilah yang bersikap rasis luar biasa terhadap seluruh kaum pribumi Nusantara, menyebarkan doktrin kepada umat Islam pribumi Nusantara untuk memuliakan gerombolan mereka, memberikan stempel ahwal kepada semua manusia yang bukan dari kelompoknya, bahkan mengharamkan wanita-wanita dari golongan mereka dinikahi kaum pribumi Nusantara, adalah bukti bahwa gerombolan Baklawi Yaman merupakan golongan yang rasisnya luar biasa, menganggap kaum pribumi adalah manusia-manusia hina, sehingga perempuan-perempuan dari golongannya diharamkan untuk dinikahi seorang lelaki dari kalangan kita, bangsa pribumi Nusantara. Karena itulah, jika kita mau mencermati segala tuduhan Rizik Syihab dan gerombolan Baklewinya kepada PWILS, apapun itu tuduhannya, maka semua tuduhan tersebut akan berbalik arah menghantam gerombolan mereka. Sebab memang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan dari perjuangan Wali Songo Indonesia, semuanya berdasarkan apa yang selama ini mereka lakukan kepada kaum pribumi Nusantara. Dan sekali lagi,
dukungan dari sejumlah jenderal ternama kepada PWILS dan diantaranya yang paling vokal adalah Jenderal Ahmad Nur Wahid dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, merupakan bukti bahwa PWILS berjalan di atas rel kebenaran. Karena yang menjadi musuh kita sejatinya adalah musuh-musuh negara yang keberadaan mereka menjadi ancaman bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sepertinya pemerintah kita juga kurang tegas kaum muslimin ya di dalam menyikapi problem-problem yang seperti ini ya. Seharusnya FPI itu kan nggak diberikan izin lagi untuk berdiri, seharusnya kan sudah dibubarkan ya. Kalau orang-orang yang sudah memiliki track record buruk, seharusnya mereka diblokir dari segala bentuk perizinan yang serupa ya. Semisal Rizik Syihab dulu, dia ketua FPI, panglima, imam, apalah namanya ya. Yang jelas pimpinan FPI ya. Seharusnya ketika Rizik Syihab kembali mengurus perizinan untuk mendirikan FPI ya, seharusnya tidak diizinkan. Karena sudah jelas track recordnya itu sudah jelas. Apalagi semenjak dibubarkan FPI sampai kemudian didirikan lagi FPI-nya, itu ceramah-ceramah Rizik Syihab nggak ada yang berubah, masih tetap isinya provokasi ya. Bahkan sampai pemerintah saja dicaci maki, jenderal disebut jenderal monyet. Coba ya, di sini kami tidak membela PWILS dengan tindakannya yang sampai kemudian menimbulkan kericuhan sampai bentrok dengan FPI ya. Itu tetap kami nilai cara yang kurang arif di dalam menyikapi permasalahan. Tapi nggak bisa menyalahkan 100% juga, karena memang merespon provokator, ya, merespon provokasi-provokasi yang disebarkan oleh Ba'alawi, terkhusus Rizik Syihab. Ya coba Rizik Syihab kalau ceramah, umat Islam pokoknya asah golok kalian. Ya, kita perang sajalah. Lah kalau seperti itu kan ya wajar orang emosi. Apalagi ya dari kalangan PWILS itu orang-orang yang mereka belum paham akidah yang benar, belum paham prinsip al-wala wal bara, ya, belum paham mereka. Jadi ketika ditantang, ya mereka naik darah juga, ya mereka siap melayani. Beda lagi kalau Rizik Syihab ini berhadapan dengan orang-orang Salafi. Ya. Kalau orang Salafi paham dia bagaimana akidah yang benar, bagaimana prinsip ya wala dan bara, mereka paham. Dengan siapa mereka harus berkasih sayang, dengan siapa mereka harus ya berkeras-kerasan, mereka paham. Dan gak mungkin sesama muslim berkeras-kerasan. Mereka sesama muslim ya kalau bisa saling berkasih sayang kalau mau. Kalau nggak mau berkasih sayang ya sudah biarkan, nggak mungkin nyerang. Kalaupun ditantang nggak mungkin melayani. Ya coba lihat track record dari kalangan Salafi, asatid dari kalangan Salafi. Mau pengajian mereka ditolak, dibubarkan, mereka nggak ada yang pernah melayani dengan kekerasan, nggak pernah. Ditolak ya sudah. Mereka yang menolak artinya ya dianggap orang yang tidak paham tentang syariat Islam. Mereka tidak tahu isi pengajian yang mereka tolak, ya biarkan saja. Mereka lambat laun akan tahu. Apalagi sekarang ini media informasi sudah luar biasa. Ya, kajian-kajian itu direkam, disebarkan. Gak ada yang tertutup sama sekali kajian Salafi. Jadi orang-orang yang dahulunya menyerang Salafi, ya ketika mereka melihat video-video dari para asatid Salafi yang dulu mereka bubarkan, mereka sudah banyak yang sadar. Ya, dan sebagai bukti, sekarang dakwah sunnah ini semakin berkembang pesat kaum muslimin, semakin berkembang pesat ya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian-kejadian yang seperti ini, bentrok antara FPI dan PWILS, bentrok sesama muslim ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi mereka ya untuk bisa melihat mana sih sebenarnya pemahaman yang benar. Kok melihat ini sesama aswaja ya, sesama orang yang mengklaim sebagai pengikut mazhab Syafi'i, pengklaim sebagai kelompok yang paling ahlu sunnah wal jamaah, pengklaim kelompok yang paling toleran, kelompok yang paling NKRI, kelompok yang paling nasionalis, kelompok yang paling Nusantara. Ternyata justru mereka yang paling sering bertengkar, paling sering bentrok. Sementara orang-orang yang selama ini mereka tuduh anti NKRI, orangnya radikal, keras, intoleran,
ya, nggak Nusantara, nggak nasionalis, ternyata justru mereka ya, adalah orang-orang yang paling damai di dalam menjalani kehidupan beragama ini. Ya, mudah-mudahan jadi bahan renungan. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.